Halo investor santai, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai video yang telah kita rilis 1 minggu yang lalu, ya, thumbnailnya seperti ini. Jadi di video yang lalu kita membahas sepintas mengenai kinerja dari 4 emiten yang bergerak di sektor pariwisata. Dan saya minta teman-teman untuk merequest kira-kira dari 4 saham tersebut apa yang menarik untuk dibahas. Jawabannya adalah PAN-R, ya, atau Panorama Sentra Wisata. Jadi di video kali ini kita akan membahas khusus mengenai Panorama Sentra Wisata. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook kami, ya, karena kami sudah merilis ebook versi terbaru bulan November ini, di mana ada 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori under value dan ada potensi untuk naik 100%. Ebook watchlist tersebut bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, kita akan bahas mengenai saham Panorama Sentra Wisata atau saham dengan kode emiten PAN-R, ya, PANR. Kita lihat dulu pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya. Jadi PAN-R sendiri di tahun sebelum 2014 harga sahamnya menyentuh level 200-an di sini, ya. Kemudian sempat naik ke level 500-an dan puncaknya, ya, puncak sebelum pandemi itu tahun 2017, yaitu di level 800-an. Sebelum akhirnya di tahun 2020 karena faktor pandemi, ya, COVID-19, akhirnya harga sahamnya turun sampai ke level gocap, ya, mentok di level 50. Sebelum akhirnya di tahun 2022 kemarin, ya, akhir tahun 2022 harga sahamnya rally sempat menyentuh level 870-an. Ya, dan di tahun 2023 ini terjadi koreksi, dan saat video ini diambil tanggal 9 November 2023 harga sahamnya diperdagangkan di level 660. Nah, di sini kan artinya ketika ada koreksi seperti ini, apakah menarik untuk dikoleksi? Apakah ada kenaikan yang cukup tinggi lagi setelah ini atau tidak seperti itu, kan, ya? Kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga saham sepanjang tahun 2023, harga sahamnya pun sebenarnya sudah naik, ya, naik 26%. Ini karena adanya koreksi. Jadi kalau kita hitung sejak harga puncaknya di 870-an, maka sebenarnya sudah naik sekitar, ya, kurang lebih hampir 50%, ya. Kemudian koreksi, akhirnya secara year to date harga saham PAN-R naik 26%. Oke, sebelum kita membahas mengenai bisnisnya, ya, kita semua sudah meyakini atau sudah bersepakat bahwa tahun 2023 ini adalah sektor yang salah satu booming adalah sektor pariwisata, ya. Kenapa booming sudah kita sampaikan sekali lagi di video yang telah kita rilis 1 minggu yang lalu. Di situ kita membahas data mengenai jumlah wisatawan, ya, melonjaknya jumlah wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Itulah kenapa dampak untuk kenaikan wisatawan tersebut ke emiten-emiten sektor pariwisata itu cukup signifikan, ya, salah satunya PAN-R ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke slide PowerPoint, ya. Kita bahas dulu mengenai kepemilikan PAN-R, di mana PAN-R sendiri mayoritas dimiliki oleh keluarga dari Tirta Wisata. Jadi 44% kepemilikan PAN-R dimiliki oleh PT Panorama Tirta Anugrah, kemudian 7%, 5% dan 6% ini merupakan juga bagian dari PT Panorama Tirta Anugrah, ya. Jadi mayoritas masih dipegang oleh keluarga Tirta Wisata. Dan masyarakat atau publik memiliki sekitar 36% kepemilikan dari PAN-R ini. Nah, sekarang kita masuk ke bisnisnya. Kalau kita baca public expose PAN-R tahun 2023 ini, ya, teman-teman bisa lihat bahwa di public expose tersebut PAN-R menerangkan ada 3 segmen bisnis utama, yaitu outbound atau travel leisure, kemudian travel related, dan inbound. Yang dimana mereka melihat bahwa 3 inilah yang menjadi bisnis utamanya. Dan kalau kita lihat secara portfolio, teman-teman juga sudah pasti tahu, ya, di dalam watchlist kita ada saham WH.
Ya, jadi sekali lagi teman-teman silahkan download ebook watchlist kita di situ karena ada anak perusahaan Pan-Air yang kita masukkan ke dalam salah satu watchlist under value kita yaitu WH. Dan masuk ke dalam portofolionya Pan-Air ini. Jadi WH sendiri merupakan bagian dari perusahaan Pan-Air atau anak dari perusahaan Pan-Air. Cuman secara kontribusi terhadap revenue dari Pan-Air masih sangat jauh ya. Jadi kalau kita bandingkan pendapatan kuartal 3 tahun 2023 ini antara Pan-Air dan WH itu sangat jauh. Di mana Pan-Air revenue-nya di atas 2 triliun sedangkan WH sendiri masih sekitar 200 miliar. Oke, sekarang kita masuk ke segmen angkanya. Jadi kalau slide sebelumnya tadi kita membahas mengenai segmen bisnisnya, kita masuk ke segmen revenue-nya ya. Jadi dari mana sih revenue terbesar dari Pan-Air ini disumbangkan seperti itu. Nah, di Public Expose, dan sayangnya Public Expose tahun 2023 baru menjelaskan kinerja 2022-nya ya. Jadi belum kinerja 2023. Jadi kita bahas dulu kinerja 2022, kemudian kita akan bahas di 2023-nya. Nah, secara kontribusi pendapatan Pan-Air ini terbesar disumbangkan dari outbound maupun inbound. Ya, alias perjalanan travelnya ya, travel agentnya. Kemudian segmen yang kedua yaitu tiket pesawat. Ini berbeda dengan Bayu, di mana kalau teman-teman di dalam watchlist ebook yang teman-teman download tadi itu juga ada emiten Bayu di situ. Bayu pendapatan terbesarnya ada di penjualan tiket pesawat. Sedangkan untuk Pan-Air ini pendapatan terbesarnya dari event outbound maupun inbound ya. Dan di sepanjang tahun 2022 kemarin ada kenaikan yang sangat-sangat signifikan dari dua segmen terbesarnya ini, di mana segmen outbound itu menyumbang atau mengalami kenaikan 845% dan inboundnya naik 1465%. Kemudian tiket pesawatnya pun juga naik signifikan ya. Jadi rata-rata kenaikan dari revenue di tahun 2022 kemarin sebesar 538%. Dari 239 miliar menjadi 1,5 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat secara lebih dalam lagi mengenai outbound atau travel and leisure ini di tahun 2022 kenaikannya signifikan sekali ya. Teman-teman di sini bisa lihat grafiknya selalu naik. Kemudian kalau kita bicara mengenai bisnis pariwisata, biasanya mereka juga punya pelanggan dari corporate. Ya, jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang di sini selalu berpikiran kalau bisnis pariwisata dari mana untungnya, karena kan saya bisa beli tiket sendiri gitu kan. Saya bisa beli tiket pesawat sendiri lewat Traveloka atau saya bisa jalan-jalan sendiri. Jangan khawatir, mereka-mereka ini punya klien corporate yang mau nggak mau corporate ini juga nggak mau pusing untuk mengakomodir semua karyawannya dalam traveling ya. Jadi tidak mungkin corporate ini akan membeli tiket pesawat satu persatu dan sebagainya. Nah, itulah adanya perlu dibutuhkan travel agent, salah satunya Pan-Air. Jadi di sini untuk segmen outbound-nya kenaikannya signifikan, tetapi di tahun 2022 kemarin masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019 di sini ya. Begitu juga dengan inbound-nya, juga sama, sepanjang tahun 2022 grafiknya naik, tetapi untuk jumlahnya masih di bawah sebelum pandemi. Jadi masih ada ruang kira-kira untuk naik seperti sebelum pandemi, kira-kira seperti itu ya. Lalu sekarang bagaimana dengan tahun 2023 ini? Nah, ini yang kita bahas ya untuk posisi saat ini. Di tahun 2023 ternyata kinerjanya pun juga sangat bagus, di mana pendapatan usahanya naik 140% dari 846 miliar menjadi 2 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya pun juga naik signifikan, naik 203% dari 76 miliar rupiah menjadi 230 miliar rupiah. Lalu bagaimana segmen tadi ya, yang dimana tadi kita sudah melihat bahwa kenaikan dari revenue ya atau bisnis utamanya Pan-Air ini dari perjalanan wisata atau travel agentnya, baik itu inbound maupun outbound. Dan tahun 2023
juga terjadi hal yang sama dengan tahun 2022 di mana terjadi lonjakan yang sangat signifikan ya. Di mana di sini teman-teman bisa lihat untuk pendapatan netonya di tahun 2023 ini kurang lebih untuk perjalanan wisata atau travel agentnya sekitar 1,2 triliun rupiah dan tiket pesawatnya sebesar 658 miliar rupiah. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan posisi tahun 2022 kemarin di mana perjalanan wisata hanya sekitar 300 miliar dan tiket pesawat hanya sekitar 400 miliar. Teman-teman tadi bisa ingat-ingat kembali ya di sampai akhir tahun 2022 itu total revenue-nya menyentuh angka 1,5 triliun, sedangkan posisi kuartal 3 2022 baru sekitar 800 miliar. Artinya memang akan terjadi kenaikan atau lonjakan yang signifikan di akhir tahun, yaitu menjelang libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru ini biasanya terjadi lonjakan dari biro-biro perjalanan wisata, salah satunya juga Pan Air. Nah, sampai di kuartal 3 dengan lonjakan revenue tadi, ini juga membuat labanya pun juga naik signifikan. Ya, labanya naik 727% dari sebelumnya rugi 9,2 miliar menjadi laba 58 miliar rupiah. Jadi di sisi labanya juga naik signifikan. Nah, sekarang kita lihat pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjangnya. Tahun 2023 seperti teman-teman lihat tadi di kuartal 3 ada kenaikan pendapatan sekitar 140% ya, yang dimana pendapatannya mencapai angka sekitar 2 triliun rupiah. Nah, dengan asumsi yang konservatif yaitu revenue-nya naik 80%, maka akan jika proyeksi tersebut tercapai, maka total pendapatan yang akan dihasilkan di tahun 2023 sebesar 2,7 triliun rupiah, di mana bisa kita simpulkan angka 2,7 triliun rupiah ini merupakan level tertingginya atau all time high dari revenue Pan Air ya. Dan ternyata laba bersihnya pun juga demikian. Jika ya teman-teman tadi bisa lihat kuartal 3 kenaikan labanya menyentuh 727%. Anggap saja laba di kuartal 4-nya itu naik ya, sekitar naiknya kurang lebih 2 kali lipatnya di kuartal 2. Ya, alias naik 590%. Tadi di kuartal 3 labanya naik 727%, yaitu menjadi 58 miliar. Nah, kita asumsikan sampai akhir tahun labanya menjadi 84 miliar. Dan ini angka yang konservatif tentunya ya. Masih masuk akal untuk dicapai sampai posisi akhir tahun, di mana puncak kinerja dari sektor pariwisata ini biasanya di akhir tahun. Alias labanya naik 590% menjadi 84 miliar. Artinya apa? Artinya di tahun 2023 ini laba Pan Air ini juga menjadi laba tertingginya. Ya, laba tertinggi sepanjang perusahaan berdiri ya, alias laba all time high-nya. Nah, sekarang kita masuk ke valuasinya. Kita selalu berpendapat, saya juga selalu berpendapat bahwa ketika kinerja perusahaan naik, ya maka akan diikuti juga dengan harga sahamnya dalam jangka panjang ya. Jadi sekali lagi kita bicaranya mengenai jangka panjangnya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa kinerja Pan Air tahun 2023 ini sudah mencapai all time high-nya. Dan ternyata harga sahamnya pun demikian, di mana harga saham Pan Air di tahun ini juga sempat menyentuh all time high-nya ya, bahkan menembus all time high-nya sebelum akhirnya koreksi pada akhir tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita hitung-hitungan ya untuk harga saat ini, yaitu di harga 660. Kita bicara yang pertama mengenai ROE, yaitu garis warna ungu. Jadi di sini ada 3 bagan ya, yaitu bagan ekuitas yang warna abu-abu, kemudian warna orange ini adalah level PBV atau valuasinya yang biasa saya pakai untuk menghitung harga wajar saham, apakah harganya saat ini murah atau tidak. Kemudian juga kita bandingkan dengan kinerja yaitu ROE-nya, yaitu di garis warna ungu ini. Kita lihat tahun 2023 memang ini akan mencetak ROE yang tinggi yaitu 17%, di mana ini pernah terjadi ya di sebelumnya tahun 2014-2015 lalu.
Yang dimana secara ROE walaupun labanya menyentuh all time high-nya, tapi secara ROE sebenarnya juga tidak all time high ya. Jadi di situ kuncinya. Kemudian yang kedua mengenai valuasi di harga 660 menunjukkan PBV 1,6 kali, di mana ini juga termasuk valuasi yang tinggi ya. Jadi sudah lebih tinggi dibandingkan historinya ya. Kalau kita lihat memang kita bandingkan di 17% ini pernah menyentuh level 2 kali. Nah, tahun 2023 ini juga Pan-R pernah menyentuh PBV 2 kali di harga 800 di beberapa bulan yang lalu. Oke, dari analisa yang saya bahas tadi bisa disimpulkan bahwa untuk saat ini Pan-R kondisinya sudah tidak murah lagi, alias memang saat inilah harga wajar dari Pan-R. Apakah harga saham Pan-R berpotensi ke 1000? Jawabannya bisa-bisa saja sepanjang laba di tahun 2024 besok ya, 2024 nanti harus lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, di mana tahun 2023 ini kinerjanya sudah mencapai all time high-nya. Jadi tantangannya sangat berat. Lagian harga saham Pan-R ini sudah naik tinggi ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa lihat grafik harga saham ini, di mana harga sahamnya sudah naik sangat tinggi dari level 100 sampai ke 800 sepanjang 3 tahun terakhir ini. Ya, jadi kalau kita mau mengharap harga saham Pan-R naik 100% dari harga sekarang, itu sudah berat. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, kita punya watchlist nih saham pariwisata juga yang masih ada potensi naik 100%. Sahamnya apa itu? Teman-teman bisa cari tahu lewat ebook watchlist under value yang bisa teman-teman download secara gratis di link di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.